Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita Nursyifa. Hari ini saya akan menyampaikan tentang berpikir secara komputasi mengenai permasalahan kerusakan infrastruktur akibat dampak terjadinya erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung paling aktif di dunia. Erupsi Gunung Merapi terjadi dalam siklus 4-6 tahun sekali. Erupsi Gunung Merapi yang terdokumentasi pertama kali terjadi pada tahun 1786 sampai 1791. Van Bemelden dalam bukunya The Geology of Indonesia menyampaikan bahwa pada tahun 1006 diduga pernah terjadi erupsi Gunung Merapi sehingga mengubur Candi Borobudur dan menghancurkan kerajaan Mataram kuno. Secara berurutan, sejak terdokumentasi pada tahun 1791, erupsi Gunung Merapi skala besar terjadi pada tahun 1822, 1872, dan 1930. Pada 10 tahun terakhir, tercatat 2 erupsi cukup besar yang terjadi pada tahun 2006 dan puncaknya pada tahun 2010, yang diperkirakan merupakan siklus ulang 100 tahunan Gunung Merapi. Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, telekomunikasi, listrik dan energi, serta air bersih. Di sini peneliti menggunakan metode studi keperpustakaan untuk studi literatur karena di sini peneliti mencoba membandingkan berbagai artikel dan video berita untuk mendapatkan suatu data yang bersih, benar, dan terpercaya. Nah, di sini permasalahan yang akan kita bahas itu adalah kerusakan infrastruktur dari erupsi Gunung Merapi. Nah, langkah-langkah pertama, pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai artikel, jurnal, dan juga video berita untuk mendapatkan suatu data yang bersih dan terpercaya. Nah, ini ada beberapa artikel dan beberapa jurnal serta video yang saya dapatkan. Kemudian kedua itu adalah pemeriksaan data. Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melalui metode Economic Commission for Latin America and the Caribbean atau ACLAC, erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 telah menimbulkan kerusakan dan kerugian besar sebanyak 4,23 triliun. Lebih rinci dijelaskan bahwa jumlah kerusakan adalah sebesar 1,138 triliun atau 27%, sedangkan jumlah nilai kerugian mencapai 3,89 triliun atau sebesar 73%. Nilai kerusakan paling besar dialami oleh sektor perumahan yang mencapai 39%. Dari total kerusakan disusul oleh kerusakan sektor sumber daya air dan irigasi yang mencapai 13%. Dari total kerusakan, kerugian terbesar dialami sektor pertanian dengan nilai kerugian mencapai 1,326 triliun atau 43% dari total nilai kerugian. Disusul oleh kerugian sektor industri UMKM sebesar 382 miliar atau 12,4% dari nilai kerugian. Secara keseluruhan, sektor pertanian, budidaya, dan tanaman pangan tetap menjadi sektor yang paling terkena dampak dengan nilai total dampak sebesar 1,326 triliun yang merupakan 31,4% dari nilai total kerusakan dan kerugian. Sektor perumahan senilai 512,6 miliar yang merupakan 13% dari nilai kerusakan dan kerugian, serta sektor industri UMKM dengan nilai total dampak sebesar 415,4 miliar atau 11% dari total. Baik, selanjutnya pembersihan data. Peneliti di sini mengelompokkan orang asli Jawa yaitu Yogyakarta dan Sleman dikarenakan Gunung Merapi ini lokasinya di antara Yogyakarta dan juga Kota Sleman. Sebanyak 96,53% penduduk asli Yogyakarta Sleman dari 3.456 jiwa penduduk. Dapat dikatakan bahwa dampak dari erupsi Gunung Merapi yang berdampak pada infrastruktur ini berdampak pada sebagian besar penduduk asli Yogyakarta Sleman. Kemudian ada transformasi data.
Dari berbagai data yang sudah dipaparkan, kemungkinan besar kerusakan pada infrastruktur mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, kerugian mencapai 4,23 triliun. Itu pun mencakup kerusakan sektor pertanian, sektor perumahan, sektor industri, dan sektor sumber daya air. Sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2006, erupsi Gunung Merapi tidak begitu berdampak serius pada infrastruktur yang ada. Hanya beberapa lahan dan perumahan yang terkena abu vulkanik. Memang dikatakan bahwa letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 merupakan letusan terparah yang terjadi. Akibat dari letusan ini pun sangat berdampak kepada seluruh masyarakat yang terlibat. Dengan hancurnya beberapa perumahan, banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya, serta hancurnya ladang pertanian dan perkebunan, serta sektor industri yang dimana beberapa sektor tersebut merupakan sumber penghasilan utama dari beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi. Selanjutnya, validasi data. Jumlah kerugian pada erupsi Gunung Merapi 2010 seperti yang saya sebutkan tadi sebanyak 4,23 triliun. Kerugian tersebut meliputi berbagai macam sektor yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dengan rusaknya beberapa sektor tersebut sangat berpengaruh besar bagi masyarakat yang terkena dampak. Pada sektor perumahan misalnya, hampir seluruh perumahan yang terkena dampak erupsi mengalami kerusakan. Walaupun tidak begitu parah, namun tetap tidak bisa ditinggali karena rumah-rumah tersebut tertutup oleh abu vulkanik. Sedangkan dalam sektor pertanian dan perkebunan, sebagian besar masyarakat sekitar Gunung Merapi berprofesi sebagai petani. Hal tersebut membuat sumber daya alam terutama ketersediaan lahan pertanian sangat mempengaruhi sistem penghidupan yang ada di desa tersebut. Sehingga erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 silam menyebabkan masyarakat mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya dan menyebabkan adanya perubahan strategi penghidupan masyarakatnya karena sumber daya alam yang biasanya merupakan tonggak kehidupannya menjadi rusak atau hilang karena bencana tersebut. Dari sektor sumber daya air dan irigasi pun mengalami kerusakan karena terkena tumpukan abu vulkanik. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan sumber air dan juga sumber air bersih. Hal inilah yang merupakan dampak atas rusaknya infrastruktur bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena terjadinya erupsi Gunung Merapi terjadi secara ilmiah. Kita sebagai manusia hanya bisa meminimalisir jumlah kerusakan dari yang terkena dampak erupsi tersebut. Selanjutnya, pengujian data. Yang pertama, uji integritas. Jika dilihat dari bagian pembersihan dan transportasi, maka data yang didapatkan yaitu sebanyak 96,53% penduduk berdomisili sesuai KK atau KTP atau merupakan orang asli Yogyakarta Sleman, yang dimana beberapa masyarakat tersebutlah yang terkena dampak dari erupsi Gunung Merapi. Namun, untuk mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa penanggulangan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan infrastruktur, seperti memberikan sistem peringatan dini, menyediakan jalur evakuasi untuk masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan Gunung Merapi dan tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat tumpukan abu vulkanik, serta melakukan rehabilitas untuk lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Karena seperti yang kita tahu, ketika lahan pertanian dan perkebunan itu rusak, maka hilangnya juga sumber pendapatan utama dari masyarakat yang tinggal di daerah gunung tersebut. Selanjutnya, uji kesesuaian. Kesesuaian data yang dipaparkan sudah sesuai dengan tujuan peneliti, yaitu mengubah data yang kompleks menjadi lebih sederhana mengenai kerusakan infrastruktur yang berdampak pada sumber perekonomian masyarakat sekitar Gunung Merapi. Beberapa poin yang disampaikan juga sudah bisa dianggap relevan karena semua hal tersebut merupakan indikator dari dampak erupsi Gunung Merapi yang meliputi kerusakan infrastruktur. Baik, selanjutnya dokumentasi data. Pertama, itu struktur data. A. Kerusakan infrastruktur. Total keseluruhan kerugiannya sebesar 4,23 triliun. Jumlah kerusakan 1,138 triliun atau 27% dari total kerugian. Nah, dari kerusakan ini meliputi sektor perumahan dan juga sektor sumber daya air. Sektor perumahan di sini mencapai
39% dari total nilai kerusakan, sedangkan sektor sumber daya air dan irigasi mencapai 13% dari total nilai kerusakan. Kemudian jumlah nilai kerugian sebesar 3,89 triliun atau 73%. Nah, di sini nilai kerugiannya itu dari sektor pertanian dan juga sektor industri UMKM. Dari sektor pertanian di sini sebesar 1,326 triliun atau 43% dari total nilai kerugian. Sedangkan sektor industri dan UMKM sebesar 382 miliar atau 12,4% dari nilai kerugian. Selanjutnya, faktor ekonomi. Di sini yang berdampak pada faktor ekonomi itu dari kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, kerusakan sektor industri UMKM, dan kerusakan sumber daya air bersih dan irigasi. Nah, di sini kalau jadi kerusakan lahan pertanian dan perkebunan seperti yang kita tahu dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan rata-rata penduduk yang tinggal di sekitar Gunung Merapi itu pekerjaannya sebagai petani atau pekebun ataupun mempunyai peternakan. Jadi jikalah lahan pertanian, perkebunan dan peternakan mereka mengalami kerusakan, maka mereka akan kehilangan sumber pendapatan utamanya. Selanjutnya, masalah sosial. Yang pertama, hilangnya tempat tinggal dan pekerjaan utama masyarakat, yang dimana hilang juga pendapatan utama masyarakat. Yang kedua, kerusakan infrastruktur, sektor perumahan, sektor pertanian, perkebunan, sektor industri, dan sektor sumber daya air dan irigasi. Kemudian sumber data. Kemudian sumber data. Yang pertama, dari Detikcom Jateng, kerusakan infrastruktur akibat Gunung Merapi pada tahun 2006. Dari Marhento Staff UGM, kerusakan infrastruktur akibat Gunung Merapi 2010. Dari Media Neliti, pengaruh kerusakan infrastruktur bagi masyarakat sekitar. Kemudian pemeliharaan data. Data dampak erupsi Gunung Merapi tentu akan terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, dikarenakan penyebab dari terjadinya erupsi Gunung Merapi tidak dapat diprediksi. Semuanya terjadi secara ilmiah, yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan warga yang tinggal di sekitar Gunung Merapi hanyalah meminimalisir segala bentuk kerugian yang akan terjadi apabila terjadi kembali erupsi Gunung Merapi di tahun yang akan datang. Selanjutnya, implementasi data evaluasi. Data menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat erupsi Gunung Merapi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Gunung Merapi. Tidak dapat kita pastikan bahwa hal ini akan terjadi kembali atau tidak, karena semua terjadi secara ilmiah. Hal yang bisa kita lakukan hanya dengan meminimalisir segala bentuk kerusakan dan mengikuti arahan dari pemerintah ketika sudah ada tanda-tanda gunung akan segera mengalami erupsi. Evaluasi dan pemantauan gunung secara teratur sangat penting untuk merespon dan meminimalisir terjadinya kerusakan infrastruktur akibat terjadinya Gunung Merapi.